Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan mengenai perkawinan. Beberapa hari yang lalu ada sebuah berita yang cukup viral mengenai seorang laki-laki yang ia meninggalkan jadwal akad perkawinannya dan dia juga tidak datang pada acara pesta perkawinan atau resepsi. Nah, beberapa hari sebelum acara, jadwal acara perkawinan tersebut, laki-laki ini tiba-tiba pergi. Ia tidak mengabari keluarganya, pun juga tidak mengabari keluarga dari calon mempelai perempuan. Akhirnya, acara tetap diselenggarakan dan menyebabkan keluarga perempuan ini mengalami kerugian cukup banyak, puluhan juta, karena uang tersebut digunakan untuk menyelenggarakan acara pesta perkawinan yang akhirnya tetap diselenggarakan, tapi perkawinannya nggak jadi, batal, nggak jadi terselenggarakan. Akhirnya mengalami beberapa kerugian. Pertanyaannya, apakah mempelai perempuan, kaitannya masalah ini, bisa menuntut kerugian kepada mempelai laki-laki karena secara sepihak telah membatalkan acara perkawinan dan tidak memberikan informasi secara jelas dan alasan yang jelas? Jawabannya adalah bisa. Jadi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh keluarga perempuan adalah dengan menggugat mempelai laki-laki ini di pengadilan negeri, gugatan perdata dengan gugatan perdata perbuatan melawan hukum, PMH, perbuatan melawan hukum. Kenapa? Karena si laki-laki ini dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi dijelaskan, di pasal tersebut dijelaskan bahwa ketika pemberitahuan pemberitahuan perkawinan itu sudah diumumkan, lalu tiba-tiba salah satu mempelai, kalau dalam kasus ini laki-laki, tiba-tiba membatalkan secara sepihak dan si mempelai perempuan mengalami kerugian, maka mempelai perempuan dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan pasal 58 tersebut. Nah, karena sudah diumumkan, jadwal perkawinan sudah diumumkan. Buktinya apa, dengan adanya undangan tersebut sudah menyebar, orang-orang sudah tahu semua acaranya hari apa, tanggal berapa, tempat, lokasi, semua sudah disiapkan. Ternyata secara sepihak laki-laki mengingkari janjinya tersebut, maka dia dapat dianggap sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum. Yang kedua yang perlu diketahui adalah gugatan tersebut dapat diajukan, ada masa kadaluarsanya, yaitu 18 bulan sejak pemberitahuan perkawinan tersebut. Contohnya, undangan perkawinan tertulis tanggal 20 Mei acara diselenggarakan. Tiba-tiba acara tersebut batal, tidak jadi karena laki-laki tidak hadir. Maka pihak perempuan dapat menggugat laki-laki tersebut terhitung 18 bulan sejak tanggal 20 Mei tersebut. Jadi kalau sudah lewat 18 Mei, maka sudah tidak bisa untuk mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum tersebut. Itu yang perlu diketahui. Sebelumnya pernah ada kasus kejadian yang hampir serupa yang terjadi di NTB, Nusa Tenggara Barat. Jadi kasus tersebut begini, si laki-laki dia sudah mengenalkan calon mempelai perempuan ini ke keluarganya, ke saudara-saudaranya, ke orang-orang, bahwa ia akan menikah tanggal segini-segini dengan perempuan ini. Tiba-tiba pada hari yang sudah ditentukan, laki-laki ini tidak menepati janjinya. Dia tidak melaksanakan, dia membatalkan secara sepihak. Akhirnya perempuan tidak terima, lalu ia menggugat di pengadilan negeri, dan hasil atau putusannya adalah menganggap atau menghukum bahwa laki-laki ini telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan pertimbangan bahwa laki-laki ini telah melanggar atau tidak sesuai dengan norma kesusilaan dan masyarakat yang berlaku.
Seperti itu. Jadi langkah hukumnya, kalau ingin meminta ganti rugi, kerugian, bisa melakukan upaya gugatan perdata perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri dengan menjelaskan ya kerugian material dan imaterialnya. Kalau material itu contohnya acara perkawinan tadi menghabiskan biaya 50 juta katakan, maka bisa memasukkan itu ya, meminta kerugian material 50 juta. Dan kerugian imaterial itu contohnya gini, imaterial karena rasa malu, karena rasa tertekan dan lain sebagainya. Jika dinominalkan uang itu berapa, nah itu bisa dirinci di sana kerugian imaterialnya, dari rasa malu, rasa sakit hati dan lain sebagainya. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.